Kebakaran terjadi saat pekerja bangunan tengah menjalankan aktivitasnya. Sejumlah pekerja yang terjebak di atas gedung terpaksa menggunakan tali untuk menyelamatkan diri. Akibatnya ada beberapa di antaranya yang terjatuh. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi mengalami kesulitan menjangkau titik api karena titik api berada di atas puncak gedung. Selain berusaha menjangkau api, pemadam kebakaran juga berupaya menyelamatkan para pekerja yang terjebak di atas gedung. Kebakaran ini mengakibatkan arus lalu lintas di dekat lokasi mengalami kemacetan. Hingga berita ini diturunkan, belum diketahui berapa korban dan jumlah kerugian akibat kebakaran tersebut. Rencananya pada pagi ini tim Laboratorium Forensik Polda Metro Jaya akan menggelar olah TKP di lokasi kebakaran di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Sementara, 2 korban meninggal dunia akibat peristiwa kebakaran sudah berhasil diidentifikasi. Clara Alverina akan menyampaikannya langsung informasi terbaru dari lokasi kebakaran di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Clara, pukul berapa tepatnya api ini berhasil dipadamkan? Maria, api baru berhasil dipadamkan pada pukul 1 dini hari waktu Indonesia Barat. Memang proses pemadaman pada kebakaran yang terjadi di salah satu proyek di Hotel Kelapa Gading, Jakarta Utara ini memang terbilang cukup lama, yakni sekitar kurang lebih 8 jam. Karena pada sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat tadi malam sempat muncul satu titik api lainnya. Sebelumnya juga ada titik api di lantai 23 yang kemudian menjalar ke lantai 15 sudah berhasil dipadamkan, kemudian muncul titik api baru yakni di lantai 16. Selain karena muncul titik api baru, ada sejumlah kendala yang dihadapi oleh petugas pemadam kebakaran untuk memadamkan api yang ada di salah satu proyek pembangunan hotel di Kelapa Gading, Jakarta Utara ini ialah karena tidak adanya pompa air di hotel ini karena saat ini hotel ini masih dalam proses pembangunan. Dan kendala yang kedua ialah karena titik api yang cukup tinggi, ya ini sumber apinya ini berasal dari lantai 23 dan juga lantai 16 sehingga dibutuhkan tenaga ekstra dari pemadam kebakaran untuk memadamkan api. Dan kemarin juga tim Laboratorium Forensik dari Polda Metro Jaya sudah datang ke lokasi ke TKP untuk melakukan olah TKP, namun olah TKP masih belum bisa dilaksanakan karena memang kemarin fokusnya ialah untuk melakukan pemadaman dan juga pendinginan karena di dalam suhunya masih sangat tinggi sehingga tidak bisa dilakukan olah TKP. Dan rencananya hari ini tim Laboratorium Forensik dari Polda Metro Jaya juga akan kembali melakukan olah TKP. Dan dugaan sementara mengenai penyebab dari kebakaran ini ialah adanya arus pendek. Dan dugaan sementara ini dilaporkan oleh Kapolsek Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dan jika ditarik ke belakang, kebakaran ini terjadi pada pukul 16:30 waktu Indonesia Barat, terjadi di Kompleks Kirana Boutique Office, tepatnya di salah satu proyek pembangunan hotel di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dan kemarin selama proses pemadaman ada sebanyak 23 unit mobil pemadam kebakaran yang diterjunkan. Maria. Clara, lalu bagaimana dengan proses identifikasi jenazah korban meninggal dunia sejauh ini? Maria, ada 2 korban meninggal dunia dan kemarin dari Polsek Kelapa Gading juga sudah melakukan identifikasi. Berdasarkan hasil proses identifikasi ini diketahui bahwa korban bernama Mariadi berusia 63 tahun dan juga Abdul Majid berusia 43 tahun. Diketahui bahwa kemarin korban atau jenazah almarhum Mariadi kemarin sudah dijemput oleh pihak keluarga dan
sementara untuk jenazah Abdul Majid saat ini kondisinya masih berada di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading, dan rencananya kedua jenazah akan dimakamkan di kampung halamannya masing-masing. Almarhum Maryadi akan dimakamkan di Pekalongan, sementara jenazah dari Abdul Majid akan dimakamkan di Tasikmalaya. Dua korban meninggal ini merupakan 2 dari 5 korban yang berusaha untuk menyelamatkan diri ketika kebakaran terjadi dan mereka panik sehingga mereka menggunakan tali untuk menyelamatkan diri, namun 2 korban tidak berhasil selamat, sementara 3 korban lainnya saat ini masih dirawat di rumah sakit. Total ada 11 korban luka-luka yang saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading. Saat ini kondisinya mereka mengalami luka ringan dan juga trauma psikis. Maria. Pemirsa, hingga kini petugas pemadam kebakaran belum dapat memadamkan api yang membakar bangunan di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Untuk mengetahui situasi terkini di lokasi kebakaran, sudah terhubung dengan rekan kami Clara Alverina. Ya, Clara, apa yang menjadi kendala petugas sehingga sulit memadamkan api? Yasmin, 7 jam sudah proses pemadaman kebakaran di salah satu proyek hotel di Kelapa Gading, Jakarta Utara ini sudah berlangsung, namun hingga saat ini api masih belum berhasil dipadamkan. Memang sebelumnya tadi titik api yang berada di lantai 23 kemudian merambat ke lantai 15 melalui jalur AC sudah berhasil dipadamkan, namun kemudian muncul titik baru yakni di lantai 16 yang saat ini masih terus dilakukan proses pendinginan dan juga pemadaman api. Saat ini juga proses pemadaman api di lantai 16 ini kondisinya memang sudah tinggal sedikit lagi yang berada di satu ruangan. Dan saat ini memang proses pemadaman dan juga pendinginan masih terus dilakukan di titik api baru yakni di lantai 16 ini. Dan kendala yang dihadapi di lapangan ialah yang pertama karena di gedung ini tidak ada pompa air atau hidran begitu, karena ini merupakan gedung baru yang proyeknya hingga saat ini masih terus berlangsung, masih terus dikerjakan dan sudah mencapai titik akhir. Dan yang kedua ialah karena titik api berasal dari titik yang tinggi yakni di lantai 23 dan juga lantai 16 sehingga butuh tenaga ekstra dari pihak pemadam kebakaran untuk berusaha untuk memadamkan api. Dan informasi yang kami peroleh memang tinggal sedikit lagi api berhasil dipadamkan. Sejauh ini sepanjang hari ini sudah ada 23 unit mobil pemadam kebakaran yang berusaha untuk memadamkan api. Penyebab terjadinya kebakaran ini menurut Kapolres dari Kelapa Gading, Jakarta Utara ialah karena adanya arus pendek listrik. Namun hingga saat ini masih belum dipastikan apa sebetulnya penyebabnya. Nantinya masih dari pihak kepolisian masih akan terus melakukan penyelidikan dan hingga saat ini masih difokuskan untuk melakukan pemadaman dan juga pendinginan. Dan berikut adalah pernyataan dari Kasudin Penanggulangan Kebakaran Penyelamatan Jakarta Utara, Satriadi Gunawan. Proses evakuasi sudah selesai karena semua korban sudah dibawa ke rumah sakit. Nah, tinggal proses pemadaman. Jadi pemadaman itu lantai 23 sampai dengan 27 sudah selesai. Nah, ini ada di lantai 16, ada titik api yang masih belum selesai. Ini sekarang kita menghadapi hambatan karena air dari reservoirnya, hidran itu belum naik ke atas. Gitu. Tapi mungkin sekitar setengah jam kita bisa selesaikan. Yasmin. Ya, Clara, terkait dengan korban akibat kebakaran ini, bagaimana kondisi korban saat ini? Yasmin, total ada 13 korban. 13 korban ini merupakan pekerja dari proyek salah satu hotel yang berada di Kelapa Gading, Jakarta Utara ini. Ada 2 korban yang meninggal. Korban bernama Maryadi dan juga Abdul Majid. Saat ini kedua korban berada di ada 2 korban yang meninggal. 2 korban meninggal ini saat ini posisinya berada di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading. Rencananya mereka berdua ini akan dimakamkan, kedua jasad ini akan dimakamkan di kampung halamannya minggu ini di Pekalongan dan juga di Tasikmalaya. 2 dari korban meninggal ini merupakan 2 dari 5 korban yang berusaha untuk menyelamatkan diri menggunakan tali, kemudian karena mereka tidak kuat berpegangan pada tali tersebut, memaksa mereka untuk terjatuh sehingga akhirnya mereka meninggal dunia. Sementara 3 korban lainnya juga saat ini masih berada di rumah sakit. Ada juga 8 korban lainnya yang sempat terjebak di lantai atas, lantai 27 gedung ini. Dan ke-8 korban tersebut sudah berhasil dievakuasi dan saat ini korban juga masih berada di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading dan juga Rumah Sakit Gading Pluit.
Sementara kondisi dari korban saat ini ialah luka-luka dan juga ada yang mengalami trauma psikologi. Yasmin. Baik, terima kasih Clara Alverina melaporkan langsung dari Jakarta Utara.